بسم الله الرحمن الرحيم. Bayangkan ini baik-baik sahabatku. Setiap malam, saat tubuhmu terlelap, saat rumahmu sunyi, ada makhluk Allah yang turun dari langit. Sebagian membawa rahmat, sebagian membawa doa, dan sebagian membawa ketenangan. Namun, pertanyaannya bukan apakah mereka turun, melainkan apakah mereka singgah ke rumahmu atau justru melewatinya begitu saja. Karena tidak semua rumah disukai malaikat. Ada rumah yang bercahaya, dan ada rumah yang gelap meski lampunya menyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika video ini Allah hadirkan di beranda Anda hari ini, maka yakinlah, ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin mengingatkan kita dengan cara yang lembut. Innal hamdalillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih kepada seluruh sahabat yang senantiasa mendukung dakwah ini. Semoga Allah menjaga kesehatan kalian, meluaskan rizki, dan menguatkan iman kita semua. Amin. Sahabatku, pernahkah kita merenung sejenak bahwa rumah bukan sekedar bangunan yang tersusun dari bata, kayu, dan beton. Rumah adalah tempat hati beristirahat, tempat jiwa pulang setelah lelah menghadapi dunia, tempat anak-anak tumbuh, tempat doa dipanjatkan, dan tempat rahmat Allah bisa turun kapan saja. Namun ketahuilah sahabatku, tidak semua rumah memiliki nilai yang sama dalam pandangan langit. Ada rumah yang setiap hari dipenuhi cahaya, cahaya ketenangan, cahaya kasih sayang, cahaya keberkahan. Rumah seperti ini terasa lapang meski kecil, terasa teduh meski sederhana, dan penghuninya betah walau hartanya terbatas. Namun, ada pula rumah yang tampak megah, luas, dan mewah, tetapi terasa sempit di hati. Udara terasa berat, penghuninya mudah marah, anak-anak tidak betah, suami istri sering berselisih, dan entah mengapa, masalah datang silih berganti tanpa sebab yang jelas. Sahabatku yang dicintai Allah, rahasia dari perbedaan ini bukan pada bangunannya, bukan pada alamatnya, bukan pula pada hartanya, tetapi pada satu hal yang sering kita lupakan. Apakah rumah itu sering didatangi malaikat atau justru sering dijauhi mereka? Namun sebelum lanjut, saya ingin menyapa Anda semua. Silahkan tuliskan di kolom komentar Anda menyimak dari kota atau daerah mana. Semoga Allah menyatukan kita dalam majelis ilmu meski terpisah jarak. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Bahagia hati saya jika bisa mengetahui channel ini bisa membagikan kebaikan hingga ke hadapan sahabat-sahabat semua. Oleh karena itu, mari kita bisa saling mendoakan di kolom komentar, karena doa muslim kepada saudaranya lebih cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sahabatku, Al-Quran bukan sekedar bacaan. Ia adalah cahaya, ia adalah kehidupan, ia adalah penarik malaikat. Bayangkan sebuah ruangan yang sudah lama tertutup, gelap, pengap, berdebu, tidak nyaman ditempati. Namun, begitu jendelanya dibuka dan cahaya masuk walau sedikit, debu mulai tersingkir, udara menjadi segar, dan ruangan kembali hidup. Begitulah rumah yang dibacakan Al-Quran. Setiap ayat yang dilantunkan bagaikan cahaya yang membuka pintu langit, mengusir kegelapan, menghalau syaitan, dan memanggil malaikat untuk turun membawa ketenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan rumah yang dibacakan Al-Quran dan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran adalah seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Muslim.
Perhatikan baik-baik sahabatku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan rumah itu rusak atau tidak layak huni, tetapi mati secara ruhani. Rumah tanpa Al-Quran ada bentuknya, tetapi kehilangan ruhnya. Dalam riwayat lain beliau bersabda, sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran akan didatangi malaikat dan dijauhi syaitan. Sahabatku yang dicintai Allah, rumah yang dihidupkan dengan Al-Quran akan berubah total. Suasananya menjadi teduh, hati penghuninya lebih lembut, anak-anak lebih mudah diarahkan, masalah rumah tangga lebih cepat reda, rizki lebih teratur dan lapang. Tidak perlu banyak, tidak harus lama, beberapa menit yang istiqomah sudah cukup menjadi cahaya yang mengusir gelap. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah, dan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan ringan, namun menjadi magnet bagi malaikat untuk turun membawa rahmat dari langit. Tanda kedua yaitu rumah yang dipenuhi zikir. Sahabatku, zikir adalah nafasnya hati. Sebagaimana tubuh tidak bisa hidup tanpa udara, hati tidak bisa hidup tanpa mengingat Allah. Ketika zikir berhenti, hati menjadi kering, gelisah, dan mudah dimasuki bisikan syaitan. Rumah yang di dalamnya sering terdengar zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, dan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rumah yang penuh cahaya dan sangat disukai malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum duduk berzikir kepada Allah, kecuali para malaikat mengelilingi mereka, rahmat meliputi mereka, dan ketenangan turun kepada mereka. Hadis sahih, riwayat Muslim. Perhatikan sahabatku, 4 karunia turun sekaligus. Malaikat hadir, rahmat meliputi, ketenangan turun, dan Allah menyebut nama mereka di hadapan para malaikatnya. Para ulama menjelaskan, setiap tempat yang di dalamnya ada zikir mendapatkan karunia ini, termasuk rumah kita sendiri. Rumah yang penuh zikir akan terasa hidup, sejuk, damai, syaitan tidak betah, pertengkaran lebih mudah reda, dan hati penghuninya lebih lapang. Sebaliknya, rumah yang jarang zikir ibarat taman tanpa air. Tanamannya layu, udara terasa gersang, meski tampak indah dari luar. Sahabatku, tidak perlu zikir yang panjang, tidak perlu suara keras. Beberapa menit yang istiqomah jauh lebih dicintai Allah daripada banyak tapi jarang. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah, dan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan ringan, namun menjadi magnet bagi malaikat untuk turun membawa rahmat dari langit. Tanda ketiga yaitu rumah yang bersih, rapi, dan dijaga kesuciannya. Sahabatku yang dicintai Allah, ketahuilah bahwa malaikat adalah makhluk yang sangat mencintai kesucian. Mereka diciptakan dari cahaya, mereka tidak pernah bermaksiat, dan mereka tidak betah berada di tempat yang kotor, berantakan, atau dipenuhi hal-hal yang dibenci Allah. Bayangkan ini baik-baik sahabatku, jika engkau hendak menerima tamu yang sangat mulia, tamu yang engkau hormati, tamu yang engkau kagumi, apakah engkau akan membiarkan rumahmu dalam keadaan kotor dan berantakan? Tentu tidak. Engkau akan membersihkannya, engkau akan merapikannya, engkau ingin rumah itu layak untuk didatangi. Sekarang bayangkan, yang hendak datang ke rumahmu bukan manusia, tetapi malaikat Allah, makhluk yang setiap detiknya bertakdis dan bertasbih kepada Allah. Apakah mungkin malaikat betah di rumah yang penuh sampah, bau tak sedap, najis yang tidak dibersihkan, atau kekacauan yang dibiarkan? Tidak, sahabatku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis sahih, riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan, keindahan yang dicintai Allah bukan hanya penampilan, tetapi juga kebersihan dan kerapian. Dalam riwayat lain disebutkan, kebersihan adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Artinya sahabatku, rumah yang bersih adalah tanda iman penghuninya. Dan malaikat hanya mendatangi rumah yang dipenuhi tanda-tanda iman.
Rumah yang bersih dan rapi tidak hanya enak dipandang, tetapi juga menenangkan jiwa, membuat pikiran lebih jernih, mengurangi stres, dan memudahkan malaikat turun membawa ketenangan. Sebaliknya, rumah yang kotor dan berantakan sering terasa sempit meski luas. Penghuninya mudah marah, sulit khusyuk ibadah, dan sering muncul energi negatif yang tidak jelas asal-usulnya. Maka sahabatku, bersihkanlah rumah kita, rapikan sudut-sudutnya, jaga dari najis, hilangkan bau tak sedap, karena kebersihan rumah adalah undangan terbuka bagi malaikat untuk datang. Tanda keempat yaitu rumah yang penghuninya menjaga salat tepat waktu. Sahabatku yang dicintai Allah, salat bukan hanya kewajiban, salat adalah tiang kehidupan, penyangga jiwa, dan cahaya yang memanggil malaikat. Bayangkan sebuah rumah yang berdiri di atas 4 tiang. Jika satu tiangnya rapuh, rumah itu mulai miring. Jika 2 tiangnya roboh, rumah itu mulai goyah. Dan jika semua tiangnya tidak dijaga,